Akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini kami sampaikan lagi terkait dengan perkembangan laporan dan tuntutan kami terkait dengan kelakuan tindakan oknum guru SD 03 Tambak Romo, karena ini sudah bukan lagi ranah pribadi, melainkan sudah masuk ke ranah publik. Setidaknya kami tidak mewakili siapapun, tetapi masyarakat secara umum untuk melakukan penelusuran dan penegasan. Maka bagi saya pribadi hal seperti ini tidak menjadi persoalan, tetapi ini karena sudah meluas dan adalah persoalan bersama terkait kejanggalan tata kelola pemerintahan dan maladministrasi dan pengabaian wewenang serta penterlantaran secara berlarut-larut yang dilakukan Dinas Pendidikan. Tidak adanya transparansi dan tata kelola yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana upaya penyelesaian kasus atau resolusi yang dihadapi oleh Saudara Indah Wayu Widiawati dalam persoalannya menyudutkan korban secara berlarut-larut, apapun risikonya akan kami tempuh. Sudah tidak saatnya lagi kita berkelit, karena semua sudah jelas visi misi pendekatan birokrasi maupun hukum perundang-undangan, karena perkara yang menimpa Saudara IWW ini sudah masuk ke ranah hukum, ranah publik pers media. Perlu diketahui semua pihak bahwa birokrasi sebagai kaki tangan pemerintah negara di dalam hal ini punya kewajiban melakukan pelayanan publik, penjelasan yang baik, dan bagaimana upaya unsur-unsur upaya penelusuran penyelesaian kasus ini tidak mempermainkan kasus ini sampai berlarut-larut seperti ini dan terkatung-katung. Sudah tidak saatnya lagi dinas melakukan pendekatan persa atau per pribadi, karena perkara yang dilakukan Indah Wayu Widiawati sudah kita ketahui apakah itu sifatnya politis atau sifatnya birokratis, maka prosesnya tetap harus berjalan dan segera menetapkan langkah-langkah, agenda-agenda yang terbuka dan pemfungsian perwakilan atau permediasi. Bahwa hukum sebagai penjaga moral, penertiban, etika yang belum dijalankan secara benar karena hukum ini diganggu oleh tangan-tangan ya, oleh penyelenggara sendiri, dan ini sulit terwujud jika negara tidak mampu melindungi rakyat, memberikan jaminan bagi pengadu atau pemohon, dan hukum ini menjadi penyebab moral ini merosotnya moral masyarakat. Maka dalam hal ini saya kembali lagi menyampaikan ini sebagai bahan koordinasi dan pematangan permasalahan baik melalui BKD, Inspektorat PP3, atau lebih tepat adalah di Dinas Pendidikan, atas tindakan kriminal beruntun yang dilakukan oleh oknum PNS, di mana proses itu berjalan sangat lama dan lambat. Bisa saja saya memaksakan kehendak, tetapi hal itu tidak saya lakukan. Saya menunggu dengan sabar 10 tahun Bapak. Dan sudah siapkah Dinas Pendidikan untuk menghadapi somasi saya terkait dengan Dinas Pendidikan turut serta membantu kejahatan yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati. Dan hal ini sudah saya laporkan sampai ke Polri, sampai ke Ombudsman dan lintas terkait, di mana Kepala Dinas Pendidikan sebagai tersangka, baik Kepala Dinas Pendidikan Pati maupun Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, di mana sudah diketahui Bupati, dan Bupati hanya memberi rekomendasi setuju begitu saja tanpa ada kompensasi apapun, dan itu tentu saja adalah tanggung jawab Bupati. Saya sudah melaporkan kepada Kapolri, kepada BKN, kepada Menteri Pendidikan, dan kepada Bapak Bupati, dan semua tahu-tahu begitu saja dipangkas dan dideponir. Cukup saja saya meminta apa yang menjadi tanggung jawab IWW itu untuk mengembalikan seluruh aset saya yang dibawa kabur, seluruh utang-utang yang dicuri dan digelapkan, di mana ternyata apa yang dilakukan itu lebih daripada itu, bersama dengan Bambang Permati, oknum polisi yang mengotaki kejadian ini. Untuk menghadapi perkara ini kami membutuhkan bantuan dari lembaga donor atau pengacara, di mana saya dipastikan mengerti ada rangkaian sindikat lainnya, karena kebanyakan yang melakukan kasus ini adalah
pejabat dan lintas terkait dan sudah terlibat banyak basah-basah dengan Ibu IWW ini, dan saksi-saksinya sudah jelas, pelapornya jelas, semua intelijen tahu, di Pati tahu apa maksud daripada dan siapa dalangnya. Sejak awal kejadian sudah saya bilang, saya sampaikan kepada Ibu Supawatin, kepada Bapak Sunarto dan Dahlan Iskanto, bahkan ke Pak Jayus, kepada Sunarto, bahwa persoalan ini tidak murni persoalan hukum tetapi permasalahan birokrasi dan intelijen. Jadi tolong Bapak Kepala Sekolah ini jangan lagi main-main persoalan ini, karena saya sedang memperjuangkan hak saya dan perkara ini banyak kepentingan ya dan politik yang akan menjerat saudara IWW dan bisa saja kepada kepala sekolah. Jadi saya tidak mengajak berdialog lagi. Ini adalah sebuah tuntutan somasi di mana persoalan ini bisa meluas dan dapat diketahui perkembangannya, dan terlalu banyak biaya intelijen yang saya keluarkan untuk mengurus semua perkara ini, dan kami tentu saja tidak mau menutup begitu saja. Jadi saya sejak awal sekali lagi sudah terangkan bahwa IWW ini bermasalah kriminal pidana kaliber dengan bisa mengatasi cuma bersama-sama. Jadi tolong yang lain juga membantu. Silahkan cek mulai dari Magelang, Solo, Temanggung, dan Polres Magelang. Tapi kita sudah sampaikan laporan-laporan itu, maka sebelum perkara ini ditangani secara serius, kami meminta ketegasan Polres Pati untuk dalam rangka membantu dan bersinergi menetapkan saudara IWW untuk menjadi tersangka. Saya juga mau saudara IWW ini segera ditangkap dan diproses hukum oleh kepolisian, dan kepolisian memberikan kejelasan atau klarifikasi soal gugat cerai bermasalah yang sepihak dilakukan oleh saudara IWW, yang diduga adalah ada unsur-unsur pidana di sana yang jauh hari sudah ditentukan dan sudah tertuang di dalam delik aduan sebagaimana kami sampaikan di lidik 3, di lidik 1, unit 3, unit 1 Polres atau Reskrim Polres Pati lainnya terkait pelanggaran etika PNS nomor 10 2010, nomor 45 2010, dan dugaan skandal gratifikasi seks maupun skandal lainnya. Juga adanya terkait dugaan sindikasi. Jadi sindikat, ada ini rekayasa kasus di sindikat, di mana rekayasa kasus percobaan pembunuhan dan penganiayaan kepada saya, kepada suaminya adalah motif dendam pribadi atau menutup-nutupi kejahatan yang dilakukan oleh IWW. Adapun opsi KDRT juga rekayasa dan konspirasi, tipu daya, tipu muslihat, di mana promotor dan provokatornya harusnya juga didapati ungkap. Saya sudah berusaha, Pak. Kami sudah melakukan langkah-langkah, upaya hukum, upaya IWW tidak mau, namun tetap saja saudara IWW ini menggugat cerai suaminya dengan cara melegalkan dan meliarkan sesuatu yang seharusnya masih fair sharing. Setelah bercerai, maka gugatan-gugatan dan tuntutan itu akan kami lanjutkan dengan cara menuntut rencana kejadian ini dipersiapkan oleh pihak siapa yang ada sudah menyimpan dan memikirkan hal itu, dan diakui oleh saudara Hanifah Samiono, mengakui melihat bahwa ada surat-surat berharga yang digelapkan dan dibawa kabur oleh saudara IWW, termasuk talon, sertifikat piagam, dan surat lainnya yang dicuri oleh saudara IWW. Lalu disaruh di rumahnya Sri Tomo dan Mbak Romo. Jadi ini sudah dipersiapkan jauh hari, ada sesuatu yang menyimpan, menyingkirkan, membuang, menghilangkan, dan mencuri. Lalu membuat drama memancing suatu kejadian persekusi di Jalan Mojo Lawaran Gabus. Kalau tidak ada unsur provokasi, adu domba, dan permufakatan jahat dari dalam keluarga atau di dalam desa Karangkonang, ini hal yang sangat tidak mungkin. Jadi kemungkinan adalah rekayasa besar saudara Warso, kepala desa Karangkonang waktu itu, saudara Subi, kami tua atau pemerintahan desa Karangkonang, dan keluarga Tumijan, termasuk ada Semi CS di LMD desa Karangkonang, dan kepala ketua BPD atas nama Siswanto untuk dimintai keterangan terkait rekayasa kaburnya saudara IWW dan persiapan penyimpanannya itu. Jadi tidak murni saudara IWW ini adalah pelaku, tetapi juga menjadi korban daripada hasutan konspirator-konspirator ini dalam rangka rekayasa politik pencalonan saudara Warso untuk yang kedua kalinya.
Jadi unsur-unsur politis ini juga menjadi dasar pertimbangan yang perlu diketahui bersama-sama atas kaburnya IWW. Harusnya semua diteliti secara terbuka kemana saja saudara IWW dilarikan dan minggat, dan tempat-tempat yang ditempati harusnya disidik karena ada penyembunyian penjahat besar. Jadi saya mohon Polres Pati membuka peristiwa ini, disidik dan diteliti secara serius, siapa saja otak dan dalangnya, siapa saja yang terlibat, sampai keterangan itu terjadi dan diberitahukan oleh saudara Sukandar Gedalingan bahwa istri saya sudah dibojoi oleh saudara Bambang Permati sebagaimana keterangan Sodik dan Warsito maupun keterangan Sanuri alias Genjik, keterangan Suntari Karangwotan dan Gunadi Karangwotan. Harus diungkap dalam dan diperiksa semua saksi-saksinya dari dalam keluarga maupun dari Dinas Pendidikan, SKB maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Pati melalui kepala dinasnya saat itu adalah Sarban. Juga dugaan adanya sindikat mafia penyelewengan wewenang di Dinas Pendidikan Kecamatan Winong yang terlibat pada waktu itu bersama dengan Dinas Pendidikan Tambak Romo pada tahun 2010 itu. Kita minta kerjasamanya yang baik dari Tipikor atau Unit 3. Maka dengan ini saya juga memohon kepada Reskrim Unit PPA untuk juga membuka kasus ini sebagai KDRT Faide, di mana kaburnya IWW adalah rekayasa IWW sendiri dengan konspirasinya dengan meneliti pihak-pihak yang juga diduga terlibat di dalam peristiwa penculikan atas dirinya sendiri ini, atau kaburnya IWW yaitu saudara Mulyani dan saudara Subi Inggudo. Adapun tindak lanjut kasus atau IWW ini bisa dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal penelantaran keluarga korban, penipuan, penggelapan, perampokan, perampasan dan penculikan anggota keluarga. Di dalamnya ada kebohongan, penipuan dan tipu muslihat dengan kata-kata bohong, mengecoh dan suatu pembuktian terbalik. Dengan ini juga diduga keterlibatnya adalah SNT, SPWT, DI, SDY, JS dan MST, RS, MAW, KM dan admin C yang itu diminta keterangannya sebagai saksi bahwa peristiwa atas kaburnya saudara IW ini benar-benar terjadi dan tidak merupakan catatan balik. Pertimbangan saya, apakah hal ini harus melalui opsi, ini adalah opsi lainnya di mana sebab dan akibat itu saling terlibat dan informasi orang-orang ini sangat kuat. Juga yang pasti kejadian penelantaran ini beruntun, yaitu direncanakan matang oleh IWW dan kroninya baik di Magelang, namanya Muhammad Solihin atau Mamo, dan pihak mertua. Jadi kita juga minta koordinasi dari Polsek Tempuran Magelang sana adanya konsorsium atau mafia di mana kepolisian mesti mengusut tuntas atas sindikat eksploitasi perempuan tersebut. Apapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu tipu daya, tipu muslihat, perbuatan yang dengan sengaja membuat sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal dan membuat orang yang sehat akalnya menjadi orang seolah-olah kurang akal. Apakah saudara IWW mengatakan seolah-olah korban menderita hilang ingatan itu dipersilakan oleh putusan hakim? Ini memicu suatu kejanggalan keputusan di mana motifnya kental mafia dan banyak unsur-unsur rekayasa bohongnya. Di samping itu juga kami meminta koordinasi yang baik para pihak dan Dinas Pendidikan untuk bekerjasama dengan kami, tidak asal serta-merta mendengarkan ocehan atau sepihak, kicauan sepihak atas dugaan itu tadi. Saudara W bisa dikenakan TPPU untuk tindak pidana pencucian uang, rekayasa kasus peristiwa percobaan pembunuhan kepada suaminya, dan korban dirugikan secara material lebih dari 1.200.000.000. Adapun harapan pelaporan kami melalui surat dugaan penipuan, pemalahan, penggelapan, intimidasi, penculian, perlakuan tidak menyenangkan, penganiayaan psikologis, konspirasi tipu muslihat yang dilakukan oleh IWW. Dalam konspirasi tipu muslihat itu benar-benar telah dilakukannya. Ada otak dalangnya, eksekutor, kurirnya. Saksi Hanifah Samyono, Suciati, Sahli, Lastri, dan Hati semua mengetahui rekayasa ini sebelum kejadian ini dilakukan. Renggang waktu antara tersangka melakukan aksi dan kriminalisasi sangat lama, yaitu sudah merencanakan sejak 2003 dan mengeksekusi dirinya pada 2011, dan ini mengelabui semua orang dan atasannya dengan dalih palsu seolah-olah semua perbuatannya dilakukannya benar dan masuk akal karena ada unsur KDRT, dan ini dianggapnya menjadi bahan
kajian kepolisian dan kepolisian menindak salah. Ada berita korban Dede sudah disewakan centeng membunuh bayaran untuk dihabisi dengan membayar lebih dari 150 juta. Ini pandangan saya. Beberapa hal yang juga kita sampaikan adalah percobaan pembunuhan, penghilangan al-haq dan pelanggaran kemanusiaan. Maka pada 74 pengaduan itu hanya boleh diajukan di dalam waktu 6 bulan seseorang mengetahui kejadian, dan jika dalam ayat 1 belum habis, pengaduan masih diajukan. Yang kedua, jika mengetahui kejahatan diancam pidana denda, pidana kurungan, pidana penjara 3 tahun sesudah 6 tahun. Yang ketiga, diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun kalau hukuman selama 12 tahun. Jadi mohon sekiranya Polres Pati segera mengungkap kasus ini, sindikat IWW ini, untuk dimintai keterangan terkait aksi pergi dan kaburnya dari rumah tanpa pamit 2011 itu, meninggalkan permasalahan kriminal pidana, utang di sana sini tidak mau bayar, menerlantarkan suami dan keluarganya, membuat dirinya seolah-olah lemah tetapi sebenarnya adalah licik dan tidak mampu melakukan tanggung jawab dan membayarkan utangnya. Saudara IWW atas bantuan para sindikat ini lalu melarikan diri dengan unsur-unsur pidana dengan yang lain, berpindah-pindah tempat, dan sejak kejadian itu putus kontak dan sulit ditemui. Ada pihak-pihak yang berkepentingan menyembunyikan kasus tersebut, dan tersangka tersebut dugaannya melakukan perselingkuhan dengan atasannya, yaitu Muhammad Sutopo maupun Cahyo Setianto. Kami meminta Kapolsek maupun Polres Pati proaktif menangani persoalan ini, karena ini sangat serius, dan segera menangkap dalang otaknya, menetapkan IWW menjadi tersangka atas dugaan penggelapan, penipuan TPPU, tipu muslihat, percobaan pembunuhan, dan penggelapan pencatutan nama seseorang tersebut. Dampak kerugian yang jelas, prosesnya fair jaring, dan keterlibatan IWW di dalam kasus lainnya harus diungkap juga dengan memanggil saksi-saksi korban dan korbannya sendiri. Kasus ini sah diajukan dan dilanjutkan pemeriksaannya karena permintaan jelas, yaitu untuk mengusut, mengungkap kasus agar diungkap sindikat dan jaringannya, dan motif apa dibalik kaburnya IWW dari rumah, dan bukan karena urusan keluarga, namun karena rekayasa saudara IWW sendiri untuk menguasai aset korban. Demikian tembusan kami sampaikan kepada Bapak Kapolsek Wiro, Kapolsek Gabus, dan Kapolsek Tambak Romo. Dugaan jelas aksi penipuan, perampasan, penculikan dengan pemberatan, penggelapan aset korban, penyimpangan, penyelewengan, dan penyerobotan alas hak insentif tunjangan gaji, penerlantaran secara berlarut keluarga suaminya yang tak berpendapatan, melakukan tipu daya, tipu muslihat, dan permufakatan jahat dengan orang lain, dan menggugat cerai. Terus terakhir melakukan percobaan pembunuhan dengan penganiayaan berkali-kali, melakukan centeng, mempersilahkan centeng atau memerintahkan untuk menghabisi nama suaminya agar tidak menuntut. Demikian hal ini kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak dan sebagai pelajaran dan klarifikasi kepada pihak terkait, minta tanggapan agar kasus ini segera tuntas dan makin jelas, dan atas keterangan beberapa teman-teman kami yang memberi kesempatan dalam hal ini, maka kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.